Bab 1621. Selain bermain bola voli, mereka juga harus bermain melawan siswa kelas 12. Jelas bahwa ini adalah perundungan. Bahkan Vivian bisa merasakan kepercayaan dirinya memudar. Pada saat ini, dia menatap Nicole dan berbisik, "Nicole, mereka punya niat jahat. Raine jelas-jelas mengejarmu. Tolong jangan bawa kami semua bersamamu." Nicole memutar matanya dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan menarik kalian berdua bersamaku." Baru pada saat itulah Vivian mulai berbicara pelan. Namun, guru itu berjanji dengan caranya. "Kalian para gadis, bentuklah kelompok. Lakukan latihan bersama para senior terlebih dahulu." Guru itu kemudian menunjuk ke arah Nicole, perwakilan kelas, Lulu, June, dan Vivian. Pada saat itu, ekspresi Vivian berubah. "Tidak mungkin. Aku juga ikut." Dia tidak bermain bola dengan kemauan yang sama sekali. "Tentu saja. Cepatlah," kata guru itu, dan memanggil gadis lain untuk membentuk tim beranggotakan 5 orang sebelum mengirim mereka ke lapangan. Melihat Nicole di lapangan, Raine menjadi sangat bersemangat. Ia sudah bersiap untuk menantang Nicole dan tidak menyangka gurunya akan berjanji begitu akomodatif dengan mengirim Nicole masuk untuk permainan pertama. Ia pasti tidak akan melewatkan kesempatan emas ini untuk mempermalukan Nicole. Saat ini di pengadilan, Raine menunjukkan senyum palsu kepada mereka. "Jangan khawatir, kami akan berjanji kepadamu." Nicole menatap Raine dan membalas dengan dingin, "Aku tidak yakin siapa yang akan berdoa pada siapa." Ketika Raine mendengarnya, ekspresinya menjadi gelap. "Ayo coba." Sambil berkata demikian, dia melompat tinggi dan melemparkan bola langsung ke arah Nicole. "Hati-hati." Melihat Raine memukul bola dengan sangat kuat, Lulu menatap Nicole dengan tatapan khawatir. Namun, yang terakhir sama sekali tidak mempengaruhi saat dia bertahan dan mengumpulkan kekuatan, mengirim bola kembali ke udara. Bola itu segera memantul ke atas dan berada pada ketinggian luar biasa. "Wah, kuat sekali!" teriak gurunya karena dia terkejut. Bahkan teman-temannya Raine pun tercengang, tapi saat itulah bola jatuh ke sisi lapangan Nicole. Raine mencibir, "Memangnya kenapa kalau dia punya kekuatan besar? Apa maksudnya kalau bolanya gagal mendarat di sisi lawan?" Dia ingin membiarkan Gary melihat sendiri siapa orang yang lebih baik saat ini. Dan saat Raine masih sombong, Nicole tiba-tiba melompat. Ia memasarkan bola yang jatuh di hadapannya dan memukulnya dengan keras, membuat semua orang mendengar suara dentuman keras. Sebelum Raine sempat berputar, lintasan bola berubah dan meluncur ke arah wajah Raine. Yang terjadi selanjutnya adalah teriakan melengking. "Ahahaha." Hal ini membuat semua orang dipanggil menoleh. Lalu, apa yang mereka lihat adalah bola itu menghantam tepat ke wajah Raine, dan saat matanya berputar ke bagian belakang tengkoraknya, darah menyembur keluar dari hidungnya. Dia kemudian jatuh ke tanah dengan kekuatan yang sangat besar. Karena dorongan kekuatan bola, bola akan memantul ke jaring sebelum jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Setelah itu terjadi keheningan yang memekakkan telinga. Tidak seorang pun mengira gerakannya akan begitu kuat. Dan yang lebih tidak diduga lagi adalah kenyataan bahwa mata Raine terbalik setelah ia terjatuh ke tanah dan terjadi tak bergerak dengan hidung berdarah. Suasana membeku selama beberapa detik sebelum kerumunan mengelilingi Raine. "Hujan, Raine, kamu baik-baik saja?" Kelompok Raine mendekat. Akan tetapi, saat itu dia sudah tidak sadarkan diri. Guru itu juga terkejut saat dia berlari dan menggendong Raine ke ruang perawatan. Bab 1622. Pada saat itu, Lulu dan June tercengang. Bradley bergegas ke sisi Nicole. "Astaga, Nicole, itu hebat. Durimu jauh lebih bagus daripada duri mereka." Itu adalah tim bola voli wanita kelas 12 yang telah mewakili sekolah dalam banyak pertandingan. Tidak ada yang menyangka Nicole akan mengalahkan Raine hanya dengan satu spike. Saat itu, jelas bahwa dia mengungguli lawan-lawannya dalam hal keterampilan. Namun, yang dilakukan Nicole hanyalah memasukkan kedua tangannya ke dalam saku karena sikapnya berubah dingin. "Saya tidak tahu cara bermain bola voli. Saya baru saja mempelajarinya saat itu juga." "Hah, tidak, itu tidak mungkin benar.
Begitu mereka mendengar bahwa Nicole tidak tahu cara bermain bola voli, Lulu, Bradley dan yang lainnya terkejut. Tapi kamu baru saja, kata Bradley dengan heran. Namun sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Nicole meliriknya sekilas. Itu hanya jurus yang kupelajari dari Raine. Setidaknya set ini sudah selesai sekarang. Dia benar-benar tidak tahu cara bermain voli, dan dia juga tidak ingin melakukannya. Selain itu, dia tidak ingin menyeret Lulu dan yang lainnya ke dalam kekacauan ini. Jadi, jalan keluar terbaik dari kesulitan itu adalah dengan menyingkirkan Raine dari permainan dalam satu gerakan, yang berhasil dia lakukan. Kemudian, Nicole berbalik dan kembali ke kelas. Ayo kembali ke kelas. Melihat itu, semua anak laki-laki di kelas memandang Nicole dan secara naluriah mengambil langkah mundur. Sementara itu, Jack melihat dengan heran saat Nicole menuntun Lulu dan kelompoknya melewati mereka. Bos, apakah Anda baru saja melihatnya? Kekuatan Nicole sungguh luar biasa, bagaimana menurutmu? Ya, dia memang jago, bahkan di voli. Astaga, dia menakutkan. Apa ada yang tidak bisa dia lakukan? Komentar Wayne dengan kaget. Keduanya lalu menoleh ke arah Gary, yang terdiam. Nicole selalu membuatku terkejut. Dia tampaknya mampu melakukan apa saja. Dia tiba-tiba teringat kata-kata wanita itu tempo hari, dan saat itulah dia sadar bahwa dia mungkin sama sekali tidak memahami wanita itu. Meskipun kemungkinannya kecil, mungkin saja ada kemungkinan Nicole tidak memerlukan bantuannya dengan komputer sejak awal. Sambil menggelengkan kepalanya, Gary meninggalkan lapangan dengan ekspresi muram di wajahnya. Dan begitu saja, keributan kecil di kelas berakhir. Namun, pada sore harinya, forum sekolah dibanjiri dengan foto-foto wajah Raine yang berlumuran darah setelah bola voli menghantamnya, dan nama Nicole sekali lagi menyebabkan keributan di sekolah. Karena Raine dibuat terlihat seperti orang bodoh, Snow pun terkena dampaknya. Banyak orang datang untuk menanyakan kepadanya tentang insiden tersebut. Jadi, Snow harus pergi ke ruang perawatan untuk bertanya kepada Raine tentang semua yang telah terjadi. Hidung Raine bengkak dan terbungkus kain kasa, wajahnya terlihat sangat menyedihkan. Begitu melihat Snow, Raine langsung marah besar. Snow, Nicole benar-benar menindasku. Kau harus membalasnya demi aku. Dia hanya ingin memberi pelajaran pada Nicole hari ini, tetapi sayangnya, dia malah menjadi sasarannya. Dia benar-benar dipermalukan. Ada apa denganmu? Bukankah kita sudah diperingatkan untuk tidak mengganggunya di sekolah? Siapa Nicole sekarang? Benar sekali. Cucu kesayangan kakek. Bahkan keluarga Paman Damien perlu tunduk kepada keluarga Paman Daniel sekarang, dan begitu juga kami. Aku tidak tahan melihatnya terluka, Gary, kata Raine dengan ekspresi kesakitan di matanya. Sebagai tanggapan, Snow mendengus. Sudah waktunya bangun, bodoh. Kapan Gary pernah melihatmu sejak Nicole muncul? Apakah kamu masih tergila-gila padanya? Itu karena Nicole mencoba merayu Gary dengan ikut kompetisi bersamanya. Raine mendesis. Aku tidak peduli. Aku akan membuat Nicole membayarnya. Memangnya kenapa kalau sekarang semua orang menciumnya? Tidak apa-apa kalau tidak ada yang melihatku, pikirnya. Snow menatap Raine dengan ekspresi putus asa. Kau tidak punya harapan. Lakukan apa yang kau mau. Jangan libatkan aku. Setelah berkata demikian, Snow berbalik dan pergi, meninggalkan Raine yang berdiri di sana dengan linglung. Bahkan Snow pun tidak peduli padaku sekarang. Gerutunya. Bab 1623. Ini semua salah Nicole. Aku akan membunuhnya jika itu hal terakhir yang kulakukan. Setelah sekolah, Nicole, Lulu dan June keluar kelas dan menuruni tangga untuk pulang. Saat memikirkan Nicole yang akan segera pulang, Lulu mengeluh, aku benar-benar merindukan masa-masa saat kamu tinggal di asrama bersama kami. Semester ini hanya kita berdua. Sepi sekali. Meskipun tidak ada seorang pun yang berani menindas mereka lagi karena persahabatan mereka dengan Nicole, mereka merasa sangat kesepian tanpa Nicole di dekatnya. Lebih baik sendiri. Semester lalu benar-benar kacau. Nicole menjawab, menyadari bahwa sebagian besar kekacauan itu karena dirinya, dan bahwa mereka berdua akan lebih baik semester ini. Memang,
Tapi kami sangat merindukanmu. June tersenyum sambil menatap Nicole dengan ekspresi tulus. Aku akan pergi ke asrama untuk mencari kalian berdua saat aku punya waktu. Nicole mengalah dan mencoba menghibur mereka. Saat itu, mereka bertiga telah keluar dari gedung kelas. Lulu lalu melambaikan tangan pada Nicole. Itu janji. Pulanglah sekarang. Ya, Nicole mengangguk dan berbalik. Dan saat itu, dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang jatuh dari atas. Dia secara naluriah mendongak dan saat itulah dia melihat pot bunga jatuh ke arah Lulu. Lulu, seru Nicole. Lulu berbalik, dan sebelum dia sempat bereaksi, Nicole mendorongnya ke samping. Pot bunga yang jatuh itu menghantam bahu Nicole tepat di bahunya, membuatnya mengerang pelan saat berguling ke tanah bersama Lulu. June terkejut, dan saat melihat Nicole terjatuh, dia langsung berlari ke arahnya. Nicole, Lulu, kamu baik-baik saja. Dia lalu mendongak, hanya untuk melihat tidak ada seorang pun di lantai 2 hingga lantai 7. Siapa yang melakukannya? Geram June. Tunjukkan dirimu, pengecut. Lulu, yang menyadari bahwa Nicole tampak tidak sehat, berkata, June, Nicole mungkin terluka. Ayo kita ke ruang kesehatan. Namun, Nicole menggelengkan kepalanya sambil menggerakkan bahunya. Hanya cedera ringan. Aku akan menanganinya di rumah. Hah, nggak bisa, itu pot bunga loh. Ya, kami juga tidak tahu dari lantai mana benda itu jatuh. Kalau orang lain, bahunya pasti sangat sakit dan mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa setelah itu. Namun, Nicole hanya menggelengkan kepalanya seolah-olah pot itu tidak melukainya sama sekali. Tidak apa-apa, aku pulang dulu. Jaga dirimu dalam perjalanan pulang. Dia tidak ingin mereka terluka lagi. Baiklah, jangan khawatirkan kami, kata Lulu. Benar, Nicole mengangguk dan berjalan keluar sekolah, berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Tidak peduli siapa pelakunya, dia tidak akan menemukan apapun bahkan jika dia pergi ke sana sekarang. Akan lebih bijaksana jika dia pulang dan meretas sistem komputer sekolah untuk menemukan siapa dalang penyerangan itu. Tepat saat Spencer dan Samuel melihat Nicole keluar dari sekolah, mereka langsung melambaikan tangan padanya. Nicole, ke sini. Nicole menarik napas dalam-dalam, tidak ingin keluarganya tahu apa yang baru saja terjadi. Kemudian, dia diam-diam mengaktifkan beacon, berharap itu bisa meredakan rasa sakit dan menyembuhkannya dengan cepat. Namun, saat Nicole hendak masuk ke mobil, Samuel menarik lengannya. Cepat masuk. Berpakaianlah dan berdandanlah. Jangan sampai terlambat untuk makan malam. Nicole menahan rasa sakit yang menyengat, tetapi saat itulah wajahnya menjadi sedikit pucat. Menyadari ada yang tidak beres dengan Nicole, Spencer segera berkata kepada Samuel, lepaskan Nicole. Ada yang salah dengannya. Samuel tertegun beberapa detik, lalu ia berbalik dan menatap Nicole. Ada apa? Nicole menarik napas dalam-dalam. Aku baik-baik saja. Hanya merasa sedikit tidak enak badan. Dia memilih untuk tidak mengatakan yang sebenarnya kepada mereka karena dia tidak ingin saudara-saudaranya khawatir hanya karena sesuatu yang dianggapnya sepele. Bab 1624. Menyadari bahwa Nicole memang merasa tidak enak badan, Samuel dan Spencer dengan lembut membantunya masuk ke mobil dengan tergesa-gesa. Sedangkan Nicole, ia menghindari kontak dan gerakan apapun dengan bahunya, berencana untuk mengobatinya begitu ia sampai di rumah. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia mengumpat atas kesulitan yang dialaminya. Sial, aku lupa kalau makan malamnya hari ini. Kalau ada memar, bagaimana aku bisa memakai gaun? Setelah Samuel dan Spencer masuk ke dalam mobil, pengemudi segera mengantar mereka kembali ke kediaman Riddle, tempat semua orang sibuk berdandan. Sesampainya di sana, Samuel dan Spencer berhamburan untuk mengambil pakaian ganti mereka sendiri. Sementara itu, Nicole langsung naik ke atas setelah menyapa orang tuanya. Tidak banyak waktu tersisa baginya untuk memeriksa kamera pengintai sekolah, jadi dia hanya bisa mencari cara untuk menangani lukanya terlebih dahulu. Saat dia melepaskan mantelnya, dia menyadari bahunya bengkak dan memar parah. Meskipun bacon dapat mempercepat pemulihannya, mustahil untuk menghilangkan semua bekas memar, karena makan malam akan dimulai 2 jam lagi.
Nicole merenung sebentar sebelum meraih gaun yang diberikan Jared di sini, memutuskan untuk membuat beberapa penyesuaian menit terakhir dengan menjahit bagian-bagian yang akan membuat bahunya terekspos. Meskipun terlihat kurang seksi, itu bisa menutupi memar dengan cukup baik sambil tetap menjaga kesan bermartabat. Setelah dia membereskannya, penata rambut yang disewa keluarganya datang ke atas untuk membantunya menata rambutnya, dan ketika dia kembali ke ruang tamu di lantai bawah, semua orang menatapnya. Meskipun Nicole selalu cantik, selalu ada sesuatu yang berbeda tentangnya di setiap kesempatan, dan itulah yang menarik kekaguman semua orang di sekitarnya. Kamu sungguh cantik, Nicole. Ya, kalau saja Nicole menjadi temanku malam ini. Spencer mendesah. Teruslah bermimpi. Samuel memutar matanya ke arahnya. Seluruh keluarga tertawa terbahak-bahak. Samuel tiba-tiba teringat sesuatu. Nicole, bagaimana dengan teman-teman kita? Apakah kamu sudah melupakannya? Ini adalah masalah besar bagi mereka. Semua saudara mereka memiliki teman sendiri dan akan sangat tidak sedap dipandang jika mereka sendiri tidak memiliki teman. Begitu Nicole melihat ekspresi penuh harap di wajah Samuel dan Spencer, dia tersenyum canggung. Aku, benar-benar lupa tentang itu. Itulah kenyataannya. Dia bermaksud memberitahu Lulu dan June tentang hal ini selama pelajaran olahraga, tetapi dia lupa setelah kejadian dengan Raine. Hah, kau pasti bercanda, teriak Spencer. Bagaimana kau bisa melupakan sesuatu yang begitu penting? Samuel menatap Nicole dengan ekspresi sedih. Ketika Nicole melihat ekspresi kecewa di wajah mereka, dia terkekeh. Jangan khawatir, aku memang lupa, tapi aku baru saja mengirim pesan ke teman-teman sekelasku. Mereka sedang bersiap sekarang dan akan datang untuk menemui kita di kantor pusat Riddle Corporation. Dia menghubungi Lulu dan June saat penata rambut sedang menata rambutnya. Keduanya begitu terkejut hingga hampir terjatuh dari tempat tidur saat bergegas pulang ke rumah masing-masing untuk mempersiapkan diri. Dilihat dari jam kerja mereka, jadwal mereka akan sangat padat, tetapi seharusnya ada cukup waktu bagi mereka untuk mempersiapkan diri menghadapi acara tersebut. Mendengar itu, Samuel dan Spencer menghela napas lega. Baguslah, setidaknya kita tidak akan terlihat canggung, kata Samuel. Stanley kemudian menatap si kembar seolah-olah ingin menggoda mereka. Untungnya, aku cepat. Selagi dia berkata demikian, dia mengarahkan pandangannya ke arah Tia yang tengah berjalan turun dari lantai pertama. Stanley telah memilih gaun untuk Tia dengan hati-hati. Meskipun tidak mahal, gaun itu sangat cocok untuk Tia. Terlebih lagi, dengan aura kemurnian dan kepolosan Tia, dia tampak sangat anggun dalam balutan busana tersebut. Cantik sekali. Gloria memuji sambil berseri-seri. Tia, kamu cantik sekali. Kamu terlihat sangat cantik setelah memakai riasan. Nicole juga menatap Tia dengan heran. Kamu harus lebih sering berdandan seperti ini. Tia tersipu malu di bawah tatapan Nicole dan para lelaki dari keluarga Riddle. Jangan menggodaku seperti itu, Nona Nicole. Dia hanyalah seorang yatim piatu yang disewa Nicole untuk mengasuh nyonya Wallace, Sir, dan ia merasa cukup terhormat untuk itu. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan diberi kesempatan untuk mengenakan gaun seperti itu dan menjadi pendamping seorang keturunan muda dalam sebuah perjamuan penting. Aku tidak menggodamu. Kamu terlihat sangat cantik. Nicole tersenyum hangat. Barulah saat itulah Tia merasa pujian itu tulus dan ia tersenyum malu. Terima kasih, Nona Nicole. Dan juga kepada Tuan Stanley yang telah menyiapkan gaun ini untukku. Bab 1625. Jika bukan karena Stanley, dia tidak akan diberi kesempatan mengenakan gaun seperti itu. Kau terlalu baik. Menjadi temanku adalah hal yang jauh lebih sulit, menurutku. Stanley tersenyum dan mengucapkan terima kasih dengan lembut. Melihat bahwa teman Stanley sudah hadir, Samuel cemberut. Ia merasa sedikit lebih baik ketika menyadari bahwa teman-teman Sean dan Steve belum datang. Kalau kalian semua sudah siap, ayo berangkat. Daniel melihat arlojinya dan perlahan bangkit. Baiklah. Gloria mengangguk sambil melangkah maju sambil memegang Daniel dengan tangan mereka yang bertautan. Sean dan Steve memimpin jalan untuk memberi jalan bagi orang tua mereka, diikuti Nicole, Stanley, Samuel, dan Spencer bersama Tia. Ketika Ibu Wallace, Sir, melihat keluarga itu pergi dengan sangat anggun,
dia tidak dapat menahan rasa bahagianya. Lampu-lampu malam bersinar terang. Di lantai dasar gedung Riddle Corporation, mobil-mobil mewah melaju satu demi satu, semuanya berhenti untuk menurunkan penumpang sebelum pergi. Meskipun ini hanyalah pertemuan tahunan, banyak individu dari keluarga terhormat, terlepas dari apakah mereka memiliki hubungan kerja sama dengan keluarga Riddle atau tidak, hadir dengan harapan mendapatkan kesempatan untuk menjalin kemitraan dengan Riddle Corporation mengingat status Riddle saat ini. Begitu mobil yang mengangkut keluarga Riddle berhenti, banyak orang di kerumunan berseru dengan suara pelan. Lihat, itu mobil putri keluarga Riddle, Nicole. Semua orang menoleh, hanya melihat limusin Lincoln berhenti. Orang pertama yang keluar adalah Sean dan Steve, dan ketika kedua pemuda tampan itu keluar dari mobil, banyak wanita berseru, "Wah, sungguh tampan." Kudengar mereka adalah saudara laki-laki Nicole, dan dia punya 5 saudara laki-laki. Semua saudara laki-lakinya adalah orang-orang yang luar biasa. Saat orang banyak bergosip di antara mereka sendiri, Daniel dan Gloria keluar dengan bantuan Sean dan Steve. Saat orang banyak melihat Daniel yang setengah baya namun gagah, dan Gloria, yang memiliki aura elegan, semua orang terkejut. Jadi, itulah mengapa anak-anaknya begitu tampan. Orang tuanya juga sama tampannya. Saat mereka mengatakan itu, Samuel dan Spencer keluar dari mobil satu persatu. Mereka sama ramahnya seperti kakak-kakak mereka dan penampilan mereka langsung mengundang banyak teriakan dari kerumunan. Ya ampun, semua saudara Riddle benar-benar manis. Mereka sangat tampan. Aku tahu kan, ini adalah pertama kalinya Samuel dan Spencer menghadiri acara ini, dan ketika mereka mendengar komentar tersebut, mereka merasa bersemangat. Syukurlah kami tampan dan tidak melakukan hal yang memalukan. Lumayan, tidak buruk sama sekali. Setelah itu, Nicole mulai melangkah keluar dari mobil. Wajahnya yang cantik, meski hanya dengan sedikit riasan, sudah cukup untuk membuat semua orang yang hadir tercengang. Pada saat itu, bukan hanya kaum lelaki saja yang menatapnya, kaum wanita pun mulai ikut menatapnya. Itu Nicole Riddle. Dia cantik sekali. Ya, dia sangat cantik. Sayangnya, saat Nicole keluar dari mobil, dia secara tidak sengaja kehilangan keseimbangan. Ketika Spencer dan Samuel melihat itu, mereka langsung menopangnya dengan kedua tangan di kedua sisi sementara Stanley berbalik dan menatapnya dengan khawatir. Bahkan Sean dan Steve mundur selangkah untuk membantunya. Kamu baik-baik saja. Dengan semua mata saudaranya yang tertuju padanya, Nicole sedikit bingung, tidak bisakah aku? Akan tetapi, pada saat itulah semua wanita di sekeliling mereka mulai mencemooh dan berteriak karena iri sekaligus. Wah, dimanja banyak cowok ganteng. Aku iri banget. Ya, aku juga ingin punya banyak saudara laki-laki yang tampan. Bab 1626. Suara-suara ini mengalir satu demi satu, dan semua orang mulai merasa cemburu terhadap Nicole. Nicole mengabaikan suara-suara itu, menatap kedua saudaranya, dan menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Aku hanya tidak terbiasa memakai sepatu hak tinggi. Baru pada saat itulah saudara-saudaranya menghela napas lega. Samuel kemudian tersenyum. Pegang aku. Seperti yang diduga, senyuman itu mengundang gelombang jeritan melengking dari para wanita di sekitarnya. Tampan sekali. Senyum yang cerah sekali. Melihat itu, Samuel hanya bisa merasa bangga terhadap dirinya sendiri. Nicole langsung tahu apa yang dipikirkannya dan memutar matanya. Tidak perlu. Tia bisa membantuku. Saat itu, Tia keluar dari mobil, dan ketika mendengar ucapan Nicole, ia langsung bergegas menghampiri. Ya, Nona Nicole bisa memegangi saya, Tuan Samuel. Oh, kata Samuel, tiba-tiba tampak sedikit sedih. Akan sangat keren jika dia bisa masuk bersama Nicole. Spencer memutar matanya ke arah Samuel saat itu. Kau bisa terus bermimpi tentang berhubungan dengan Nicole. Tepat setelah itu, dia meraih Samuel dan si kembar meninggalkan tempat itu bersama-sama. Ketika Nicole melihat mereka berdua bertingkah seperti itu, dia hampir tidak bisa menahan tawanya. Tak lama kemudian, keluarga Riddle melangkah ke ruang perjamuan bersama-sama, di bawah tatapan semua orang yang hadir. Meskipun ini adalah pertemuan tahunan, Riddle Corporation telah mengantisipasi banyaknya peserta,
jadi persiapannya sangat mewah dan mewah. Tempat yang dimaksud bahkan jauh lebih megah daripada jamuan makan di kediaman Riddle, dengan segala macam lampu kaca, bunga segar, makanan penutup, dan sejenisnya. Di tengah jamuan makan, banyak individu dari berbagai keluarga besar, serta elit dari bisnis besar telah berkumpul di sana. Tidaklah salah jika mereka membicarakan bisnis di jamuan makan, karena semua orang datang ke sini dengan memikirkan keuntungan. Oleh karena itu, semua orang berpakaian rapi, karena takut kalah bersaing dengan yang lain. Baik Damien maupun keluarga Dillon, setelah sekian lama meremehkan keluarga Daniel, dan takut kalah jika dibandingkan dengan keluarga Daniel, berpakaian lebih mewah lagi. Damien, khususnya, berpakaian seperti ingin memamerkan statusnya, untuk memberitahu semua orang bahwa dia adalah ketua sementara perusahaan itu. Namun, saat ia tengah mengobrol dengan para tamu VVIP di ruangan itu, keributan tiba-tiba terjadi di pintu masuk. Begitu hal itu terjadi, orang yang diajaknya bicara berkata, "Maaf, Tuan Damien. Saya akan ke sana sebentar." Damien secara naluriah berbalik untuk melihat, dan saat itulah dia melihat Daniel muncul di pintu masuk bersama keluarganya. Pada saat itu, matanya yang tenang tidak bisa lagi menyembunyikan kecemburuan di dalam dirinya saat badai iri hati dan amarah sedang bergolak. Miley menyindir, "Lihatlah keluarga Daniel. Sebelumnya, mereka bahkan tidak memiliki hak untuk menghadiri acara-acara seperti ini, dan sekarang dia membawa seluruh keluarganya. Ini adalah provokasi yang terang-terangan." Namun kali ini, Damien tidak menegur Miley. Dan VVIP yang baru saja mengabaikannya begitu tiba-tiba tadi telah pergi untuk berjabat tangan dengan Daniel dan Sean. Tangannya terkepal erat saat melihat itu. Melihat ekspresi marah ayahnya, Everett menghampirinya dan berbisik, "Ayah, jangan marah. Kakek masih butuh ayah untuk bergaul dengan orang-orang di dekatnya." Baru pada saat itulah Damien memperoleh kembali sebagian kesadarannya, dan ketika ia melihat kerumunan di sekitar Ten Riddle Sir, ia meninggalkan WIP itu, menenangkan diri, dan menemani lelaki tua itu. Sekalipun kini tak seorang pun mengenalinya, lelaki tua itu ada di sini, dan sebagai penanggung jawab perusahaan, Damien tidak mampu kehilangan kepercayaan lelaki tua itu pada saat ini. Di sisi lain, Dillon dan istrinya juga diabaikan. Ketika mereka melihat Nicole dan anggota keluarganya dikelilingi oleh para sosialita dan elit bisnis, mereka menjadi kesal. Karen, khususnya, meludah dengan marah, "Kau lihat betapa gembiranya Gloria. Kalau kau tidak memikirkan cara, kau tidak akan berguna di perusahaan ini." Bab 1627. Sebagai tanggapan, Dillon menggeram. "Kau pikir aku tidak mau? Sayang sekali kau tidak bisa melahirkan lebih banyak anak. Semua putra mereka adalah orang-orang berbakat. Kau pikir kita bisa menantang mereka dengan 2 anak perempuan kita? Preston bahkan tidak selevel dengan kita." Karen kehilangan kata-kata saat menghadapi omelan Dillon, dan tepat pada saat itu, dia melihat, dari pinggirannya, bahwa Preston telah berjalan menghampiri untuk menyambut Nicole. "Dasar bocah nakal, apa dia menganggap kita keluarga? Nicole seperti adiknya sendiri. Ark, itu benar-benar membuatku kesal." Snow dan Raine bahkan lebih marah. Mereka hanya bisa melihat bahwa saudara-saudara Nicole memanjakannya, dan bahwa Preston telah memutuskan untuk ikut melakukannya juga. Pada saat itu, mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah Preston adalah saudara mereka sendiri. Preston membawa seorang wanita cantik ke arah Nicole sambil dengan sengaja menggodanya, "Nicole, kamu tidak punya pasangan malam ini." Sebagai tanggapan, dia tersenyum. Tentu saja, dia hanya belum ada di sini. Setelah mendengar peringatan Preston, Samuel dan Spencer segera menoleh ke Nicole. "Nicole, bagaimana dengan teman-teman kita?" Nicole menyeringai nakal sebelum menoleh ke arah Lulu dan June. Keduanya saling dorong dengan malu-malu, ingin yang lain maju lebih dulu. Jadi, ketika dia melihat Nicole melihat ke arahnya, Lulu hanya bisa menggigit peluru dan membawa June ke sana. Saat Spencer dan Samuel melihat June dan Lulu, kedua anak laki-laki itu tercengang. Terakhir kali mereka bertemu adalah ketika mereka makan siang bersama di mall, dan mereka tidak pernah menyangka bahwa kedua gadis itu akan begitu cantik setelah berdandan,
dan mereka tidak kalah cantik dari wanita-wanita lain yang hadir. Selera Nicole sungguh lesat. Melihat Lulu dan June berdiri di hadapannya, tidak tahu harus berkata apa, Nicole tersenyum. June, aku akan menitipkan Samuel kepadamu hari ini, dan Lulu, aku akan menitipkan Spencer kepadamu. Cara dia berbicara, seolah-olah dia adalah pendamping mereka. June langsung berseri-seri dalam hatinya dan tak dapat menahan diri untuk berpikir, keren banget, Nicole. Begitu Lulu melihat Spencer, dia menjadi sedikit gugup dan menunduk malu. Baiklah, aku akan berada di bawah pengawasanmu hari ini. Spencer bersikap sangat sopan. Hari ini aku juga akan berada dalam perawatanmu. Samuel lalu berkata dengan gembira pada June, ayo, kita cari makan. Dia tidak ingin hanya berdiri di sini dengan canggung, jadi dia memutuskan akan lebih baik jika mereka mencari sesuatu untuk dilakukan. Ah, baiklah. June segera mengikutinya, lalu pasangan itu berjalan santai untuk makan hidangan penutup bersama. Melihat bahwa keduanya pergi untuk makan, Spencer tak kuasa menahan diri untuk tidak menggoda. Anehnya, mereka berdua tampak seperti pasangan. Seleramu memang bagus, Nicole. Nicole tersenyum main-main. Tentu saja, kamu dan Lulu juga pasangan yang serasi. Begitu kata-kata itu diucapkan, Lulu menjadi sangat malu hingga wajahnya berubah ungu. Nicole, jangan mengejekku. Spencer juga sedikit malu. Ia lalu terbatuk dan berkata, ayo pergi. Aku akan mengambilkan minuman untukmu. Oh, baiklah, jawab Lulu, lalu menatap Nicole dengan canggung sebelum pergi bersama Spencer. Ketika Preston melihat pengaturan Nicole, dia tersenyum padanya. Wow, kedua gadis ini tertarik pada Samuel dan Spencer. Kau tidak berpikir. Nicole berbalik dan melotot ke arah Preston, lalu berkata, orang bijak melihat sesuatu namun tidak membicarakannya. Preston segera mengerti apa yang dimaksudnya dan menutup mulutnya. Sementara itu, Sean, Steve, dan Stanley dikelilingi oleh klien perusahaan, dan orang tua mereka juga sibuk menghibur para tamu. Nicole awalnya ingin mencari tempat untuk beristirahat, tetapi telinganya yang tajam segera menangkap keributan kecil lainnya di pintu masuk. Secara naluriah, dia berbalik, dan benar saja, itu Jared. Bab 1628. Sungguh bukan ide yang baik bagi seorang pria untuk menjadi terlalu tampan, karena dia akan menarik perhatian banyak wanita dimanapun dia berada, setiap saat. Dan seperti biasa, dia akan berjalan santai ke arahnya di bawah tatapan semua orang yang hadir, meningkatkan kecemburuan dan permusuhan para wanita terhadapnya menjadi 11. Seperti yang diharapkan, Jared menghampirinya beberapa detik kemudian, lalu meraih tangannya dan menciumnya. Maaf aku terlambat, sayang. Kata terakhir yang keluar dari mulutnya membuat Nicole merinding. Bajingan ini, akhir-akhir ini dia hanya istri atau kekasih. Ini sangat memalukan. Kamu tidak diizinkan memanggilku seperti itu, katanya. Baiklah, istriku. Jared mengalah sambil merendahkan suaranya. Nicole langsung memutar matanya. Lupakan saja. Kalau begitu, lanjutkan saja. Setidaknya lebih baik daripada dipanggil istri, pikirnya. Setelah mengatakan itu, Jared mencengkeram pinggang Nicole sambil mengangguk ke arah Daniel, Sean, dan yang lainnya. Maaf, Tuan Daniel, karena terlambat. Tidak apa-apa. Daniel tersenyum tanpa sedikit pun rasa tidak puas terhadap Jared. Bersamaan dengan itu, Tuan Johnston Sir juga datang dari pintu masuk dan langsung menghampiri Tuan Riddle Sir. Tuan Riddle Sir langsung menyambutnya. Ya ampun, ini hanya pertemuan tahunan kita. Kamu tidak perlu hadir. Meskipun semua orang di sini adalah tamu VIP, bagaimanapun juga, ini adalah pertemuan tahunan Riddle Corporation, jadi sebagian besar yang hadir adalah generasi muda. Tidak seorang pun menyangka Tuan Johnston Sir akan memberi penghormatan kepada tuan rumah seperti itu. Ini hanya sekadar sopan santun. Saya juga kangen bertemu mertua. Johnston Sir tersenyum pada Riddle Sir saat ia mengantarnya ke salah satu tempat duduk. Ketika melihat Damien berdiri di samping Riddle Sir, Johnston Sir cukup terkejut. Cucu perempuan Anda, Nicole, saat ini sedang menjadi bintang yang sedang naik daun.
Mengapa Anda tidak menjaganya di sisi Anda? Harga diri Damien mendapat hantaman lagi setelah mendengar perkataan Ten Johnston Sir, tetapi dia tidak mampu menunjukkan rasa kecewanya, jadi dia tersenyum canggung. Nicole dan Ten Jared selalu bersama, jadi saya serahkan semuanya di sini. Melihat bahwa Damien tahu tempatnya, Tuan Johnston Sir tetap diam, mengetahui bahwa apa yang dikatakan Damien juga masuk akal. Pada saat itu, Nicole dan Jared dikelilingi oleh banyak orang yang ingin bekerja sama dengan mereka. Karena salah satu dari mereka adalah kepala Johnston Group, dan yang lainnya adalah putri dari keluarga Riddle dan pemegang Firecrest, mereka menjadi objek incaran semua orang. Nicole belum pernah berhadapan dengan begitu banyak orang sebelumnya, dan karena itu, ia menjadi sedikit cemas. Melihat hal itu, Sean dan Daniel datang untuk membantunya. Nicole kemudian berkata pada Jared, "Hadapi mereka." Setelah berkata demikian, dia menyelinap ke samping untuk mengambil beberapa gigitan makanan. Pada saat yang sama, Tia sedang makan bersama Stanley. Nicole menghampirinya saat Stanley menyodorkan sampannya kepadanya. "Coba cicipi." "Baiklah," Tia berkata, tersanjung dengan sikap itu. Melihat Stanley begitu perhatian, Nicole tak kuasa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Stanley jarang bersikap lembut kepada orang lain. Hal ini membuat Stanley malu, yang berkata, "Tidak seperti itu." Ini pertama kalinya Tia menghadiri acara seperti itu dan dia terlalu gugup. Sedikit alkohol akan menenangkan sarafnya. Nicole hanya tersenyum, dan saat itulah ia melihat Martin berjalan masuk bersama Kelly. Ia lupa bahwa Martin dan Kelly pasti akan menghadiri jamuan bisnis seperti itu. Martin berjalan mendekat dan tercengang saat melihat Nicole. Namun, Kelly bahkan lebih cepat bereaksi. "Ya ampun, Nicole, kamu terlihat sangat cantik. Kamu terlihat sangat cantik dengan gaya apapun. Bagaimana caranya? Aku sangat iri." Nicole menanggapi pujian itu sambil menatap gaun hitam Kelly yang anggun dan berkata, "Kamu juga tampak sangat cantik. Sangat cocok dengan Martin." Ketika Tia mendengar itu, ekspresinya menjadi sedikit masam saat dia tanpa sadar melirik Martin lagi. Bab 1629. Tuan Wians, sudah lama tak berjumpa. Stanley menghampiri Martin dan menyapanya. Martin mengangguk. "Ya, memang sudah lama." Setelah berjabat tangan dengan Stanley, Martin melihat Tia berdiri di sampingnya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Martin hanya bertemu Tia beberapa kali, tetapi kali ini, dia telah menjadi teman Stanley, dan berpakaian sangat elegan sehingga pemandangan itu bahkan berhasil membuatnya tertegun. Ketika Kelly menyadari hal itu, dia menyikutnya. "Apa yang kamu lakukan, menatap teman pria lain seperti itu?" Saat itulah Martin tersadar kembali dan berkata cepat, "Tidak apa-apa. Aku hanya merasa Tia terlihat sangat cantik hari ini." Tia langsung tersipu sedikit ketika mendengarnya. Terima kasih." Nicole menatap Martin dan memutar gelas anggurnya. "Ada apa dengan pembicaraan manis hari ini?" Dulu, Martin tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu kepada wanita. Jadi, Nicole tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap keduanya dengan pandangan aneh. Mendapati dirinya dalam posisi yang sulit, Martin berkata, "Tidak ada hal seperti itu. Saya selalu menjadi operator yang lancar." Beberapa orang sedang mengobrol ketika mereka melihat Harvey berjalan masuk dari pintu masuk. Lagi pula, Harvey punya urusan dengan Riddle Corporation, jadi masuk akal kalau dia pasti menghadiri rapat tahunan Riddle Corporation. Akan tetapi, dia bahkan tidak memandang Nicole saat dia langsung menghampiri Sean setelah melangkah memasuki tempat tersebut. Ketika Nicole menyadari hal itu, ia menghela napas lega. Tampaknya ia akhirnya memahami kata-katanya. Namun, yang ia tahu, saat ia berbalik untuk duduk, Harvey segera mengalihkan pandangannya ke arahnya. Dia hanya tahu bagaimana keadaannya beberapa hari terakhir. Dia tidak masuk sejak awal semester dan mengira Nicole akan mengkhawatirkannya. Namun, Nicole bahkan tidak meneleponnya. Ketika dia akhirnya menyadari bahwa dia tidak punya tempat di hati seseorang, perasaan itu membuatnya gila. Sean merasa tidak nyaman saat menatap tatapannya. "Tuan Ellison, apa yang Anda lihat?"
Harvey mengalihkan pandangannya sambil tersenyum meremehkan. Tidak ada. Senyumnya masih hangat dan sopan, tetapi Sean dapat melihat kegelapan tertentu di mata Harvey. Selama ini, ia merasa Harvey tidak sesederhana yang terlihat, dan ia selalu merasa ada badai yang bergolak di balik kepura-puraannya yang rendah hati dan sopan. Hanya karena ia sering bersama Nicole, kegelapan yang tak dapat dijelaskan ini tidak dapat dirasakan. Namun, saat itu, ia dapat melihat seekor binatang buas di mata Harvey, bersiap untuk keluar dari kandangnya. Perasaan itu membuat Sean gelisah. Sekarang Riddle Corporation sedang naik daun dan berkembang, saya rasa Anda bisa segera mendapatkan promosi, Tuan Sean, komentar Harvey. Harvey telah mendengar betapa menonjolnya Daniel dan Sean di Riddle Corporation akhir-akhir ini, dan dia merasa bahwa pertemuan tahunan tahun ini tidak akan sesederhana itu. Sean menyeringai tipis sebelum menjawab dengan sopan, itu urusan kakek. Aku hanya memastikan bahwa aku melakukan pekerjaan dengan baik. Dia bukanlah Harvey Ellison tetapi dia telah mendengar, secara kebetulan, bahwa Harvey telah melakukan banyak hal di belakang Tuan Ellison. Harvey tersenyum malu-malu. Saya terkesan dengan ketenangan pikiran Anda, Tuan Sean. Jangan lupa untuk mentraktir saya minuman saat Anda berhasil mendapatkan promosi itu. Tentu, Sean mengangguk. Harvey bisa melihat penolakan halus Sean terhadapnya, jadi dia menoleh ke tempat lain. Maaf kalau begitu. Setelah itu, Harvey berjalan pergi untuk menyambut Tuan Riddle Sir. Sean tak kuasa menahan diri untuk melirik Harvey beberapa kali lagi. Ia merasa Harvey telah kembali ke keadaannya yang sebelumnya tidak dapat dipahami, dan kegelapan yang selama ini ia bawa bahkan lebih kentara dari sebelumnya. Bab 1630. Pertemuan tahunan telah mencapai klimaksnya saat Jared dengan tenang berdiri di samping Nicole sepanjang waktu. Semua mata tertuju pada mereka. Sementara itu, keluarga Daniel sibuk memperhatikan para hadirin perjamuan, dengan banyaknya orang yang mengerumuni mereka. Pertemuan tahunan hampir berakhir, dan Riddle Sir akan menyampaikan pidato penutupnya. Semua mata tertuju pada Riddle Sir, saat ia berjalan ke panggung. Semua orang berasumsi bahwa pertemuan tahunan tahun ini tidak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tuan Riddle Sir berhenti sejenak sebelum berkata, di akhir pertemuan tahunan malam ini, saya ingin menyampaikan pengumuman penting kepada semua orang. Nada suaranya yang tenang menarik perhatian semua orang sekaligus. Jantung Damien berdebar kencang saat Miley buru-buru bertanya, apa yang terjadi? Apa yang akan dia umumkan? Apakah dia memberitahumu sesuatu sebelumnya? Tidak, kata Damien dengan wajah penuh kepahitan. Miley menjadi gelisah, karena perasaan takut yang tak dapat dijelaskan mulai membanjiri hatinya. Pada saat itu, Dillon menghampiri mereka, dan dengan nada mendesak, dia bertanya, Damien, apa yang akan dia umumkan? Tahukah kamu? Mengapa saya belum mendengar apapun tentangnya? Damien langsung kesal. Bagaimana aku bisa tahu? Terkejut dengan ledakan emosi yang tiba-tiba itu, Dillon terdiam, sementara Karen tidak berani mengucapkan sepatah kata pun meskipun dia ingin. Lalu, Tuan Riddle Sir melirik keempat putranya, lalu matanya tertuju pada Daniel. Daniel, kemarilah, katanya. Daniel tertegun sejenak, dan dengan cepat, ia bergegas naik ke atas panggung, mendorong semua orang untuk mengalihkan perhatian mereka kepadanya. Gloria dan anak-anaknya merasakan bahwa sesuatu akan terjadi, saat mereka menatap Daniel dengan mata penuh harapan. Nicole juga sedikit terkejut, tetapi karena ia telah menebak maksud Tuan Riddle Sir, sebuah senyuman muncul di sudut bibirnya. Saya tidak pernah menyangka dia akan menyiapkan kejutan sebesar itu, komentarnya. Jared mengangkat alisnya, sepertinya ini akan menjadi masalah yang sangat besar. Dan benar saja, setelah Tuan Riddle Sir menepuk bahu Daniel, dia berkata, saya umumkan kepada Anda bahwa, mulai hari ini, putra keempat saya, Daniel Riddle, akan menjadi ketua baru perusahaan ini. Begitu kata-kata itu keluar, para hadirin tercengang, dan tak lama kemudian, tepuk tangan meriah pun bergema. Semua orang yang hadir dalam acara itu tahu bahwa putra keempat keluarga Riddle beruntung karena bantuan putri mereka. Jika Daniel menduduki jabatan ketua,
potensi untuk menarik lebih banyak perusahaan besar akan lebih besar. Tepuk tangan memekakkan telinga, dan ekspresi wajah Damien dan Miley sedingin hati mereka. Mata mereka melotot seperti rusa yang terjebak lampu depan mobil. Apa maksudnya? Apakah dia akan memecatmu? Tanya Miley. Aku belum mengundurkan diri sebagai ketua, dan sekarang sudah ada yang baru. Apa maksudnya ini? Gerutu Damien. Dillon juga tidak melihat ini datang, pertemuan tahunan berubah menjadi upacara pelantikan Daniel. Saya sudah lama bekerja di perusahaan ini dan saya hanyalah seorang manajer umum yang setingkat dengan Sean. Bagaimana dia, yang tidak memainkan peran apapun kecuali peran kecil di perusahaan, bisa menjadi ketua dalam semalam? Apa bedanya mengangkatnya menjadi ketua dan mengumumkan bahwa dia akan menjadi penerus Riddle Corporation di masa mendatang? Dillon geram. Itu adalah berita yang paling menyedihkan bagi Damien dan Dillon, tetapi tidak butuh waktu lama bagi Ten Riddle Sir, untuk meminta semua orang berhenti bertepuk tangan. Selain itu, saya juga ingin mengumumkan bahwa cucu saya, Sean, juga akan dipromosikan dari manajer umum menjadi presiden perusahaan.